لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ya sama-sama dihormati serta diri selaku siap-siap dalam hari ini yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Ulama Syariah waktu ini SMK Syariah yang kami hormati Bapak Imam pada salat subuh pagi hari ini. Pertama-tama pada senantiasa mengucapkan bismillah Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan pagi hari ini kita semua masih menerima syahadat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jalan sempat sehingga kita bisa melakukan beberapa kita untuk menerima Allah Subhanahu wa taala yaitu salat subuh berjamaah pada Rasulullah. Salawat dan salam semoga tercurahkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Amin. Pada jamaah kajian subuh yang dihormati, untuk mengawali kajian pada pagi hari ini, marilah kita pada suatu Al-Fatihah. Mudah-mudahan kajian pada malam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada saudara kita yang pada saat ini memproduksi dengan sakit dalam penyakitnya dan memberi kesembuhan. Khusus pada Indonesia mudah-mudahan dia segera diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. على هذه والصالحات شعور لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya kita simak kita dengarkan kajian pada pagi hari ini. Kepada Ustaz Muhammad Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami amma ba'du. Wa inna sanal kalam kitabullah wa khairul hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bi tamimil khair wa bi thiqati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila hadrati jami'il ulama al-amilin wal musannifin wal mufassirin khususan Syekh Ibrahim al-Bajuri khususan Syekh Nawawi al-Badari wa jami' masyayikhina wa mu'allimina wa asatidina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fadli wal dayah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam maka ketahuilah annahu bahwasanya
la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk mendapatkan ibadah illallah, kecuali Allah. Tahuilah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang menjadi Tuhan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Potongan ayat ini menjadi pembuka daripada kitab Tijan Ad-Durari, kitab yang membahas tentang tauhid. Setelah kemarin kita bahas tentang asal usul tauhid, mabadi, fondasi dalam ilmu tauhid. Apa itu nama ilmunya, artinya, pengertiannya, objek daripada tauhid itu apa, sasaran ilmu tauhid itu apa, yang dipelajari dalam ilmu tauhid itu apa, pengambilan ilmu tauhid itu dari mana, pencetusnya apa, hubungan ilmu tauhid dengan ilmu yang lain seperti apa. Itu kemarin kita sudah bahas semuanya. Namanya mabadi ilmu tauhid. Maksudnya apa? Fondasi dalam ilmu tauhid. Sebelum kita belajar satu ilmu, mestinya kita tahu ilmu itu seperti apa, pengertiannya, objek sasarannya ilmu itu, pengambilannya dari mana, hubungannya dan lain sebagainya, hukum mempelajarinya apa, jelas. Hukum mempelajari ilmu tauhid jelas, hukumnya adalah wajib. Wajibnya bukan wajib kifayah. Kalau wajib kifayah itu satu kampung satu orang belajar cukup. Mana contoh yang wajib kifayah? Kifayah itu contohnya seperti sholat jenazah. Mana lagi contohnya seperti mempelajari ilmu nahwu. Orang belajar ilmu nahwu, kalau dia bukan seorang ulama, bukan seorang mufassir, bukan seorang fuqaha, maka harusnya fardu kifayah. Satu kampung harus ada yang bisa ilmu nahwu, biar tahu, biar paham. Satu kampung itu ada satu orang yang menjadi rujukan dalam agama. Tentunya dia harus paham nahwu. Kalau nggak paham nahwu gimana menggali hukum agama? Karena hukum agama sumbernya pakai bahasa Al-Quran, berbahasa, walaupun ada terjemahnya, tapi tetap untuk memahami kalimat per kalimat itu dengan menggunakan ilmu bahasa syarat. Mempelajari ilmu tauhid hukumnya wajib ain semuanya. Siapapun kita wajib belajar ilmu tauhid. Makanya anak-anak itu sebelum dia balik udah diajarin sama kita ilmu tauhid. Bahkan ketika baru lahir udah diajarin tauhid. Diajarin. Anak baru lahir diapain Pak? Kuping kanannya di azan. Azan itu bukan disuruh sholat. Azan itu menunjukin kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat bagus semua tuh. Kalimat bagus. Pakainya azan. Boleh nggak pakai yang lain? Ya silakan pakai yang lain. Cuma nggak enak. Kalau azan mau enak adanya, ya kan? Ya. Jadi repot itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah oleh kamu, ketahuilah oleh kamu bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Kita disuruh belajar, kita disuruh tahu, kita disuruh ngaji. Wajib. Fa'lam itu kalimatnya fi'il amr, perintah. Kita harus kenal Allah. Berarti apa?
kita harus belajar ilmu tauhid, wajib Pak hukumnya mempelajari ilmu tauhid. Nah, bahasa kita pada pagi hari ini dan seterusnya insya Allah sampai hatam ini kita Pijet Ad-Durari itu membahas tentang ilmu tauhid. Kalau kemarin saya bahas tentang fondasi dalam ilmu tauhid, mabani asyarah, fondasi yang 10 dalam ilmu tauhid. Dalam semua ilmu itu ada fondasinya. Fondasi itu meliputi pengertian ilmu itu apa, hukum mempelajarinya apa, pengambilan ilmu itu dari mana, sasaran objeknya itu buat siapa, manfaat mempelajarinya apa, pencetus ilmu itu siapa, hubungan ilmu itu dengan ilmu yang lain seperti apa. Itu namanya mabadi. Namanya mabadi asyarah, fondasi 10 dalam cabang ilmu. Baiklah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Allah yang mengasih di seluruh alam, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, penyayang Allah di akhirat untuk orang yang bertakwa. Allah mengasihi semuanya, Allah menyayangi khusus kepada orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang bertakwa khusus. Kalau ngasih, semuanya dikasih. Semuanya, mau orang yang rajin ibadah, mau orang yang malas beribadah, Firaun pun dikasih Firaun Korun dikasih, Raja Namrud dikasih Allah. Tapi kalau Ar-Rahim, menyayanginya Allah, sayangnya Allah khusus kepada orang-orang yang benar-benar mengabdikan dirinya kepada Allah, menjadi hamba yang bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji lillahi, khusus untuk Allah, teruntuk Allah Rabbil Alamin yang mengatur seluruh alam. Segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam. Seluruh alam ini ada di bawah kuasa Allah, biyadillah. Seluruh jagat ini ada di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada satu senti pun yang tidak ada dalam pengawasan Allah. Beda pengawasan manusia, Pak. Kalau pengawasan manusia terbatas, bisa terbatas memang karena fisiknya terbatas, bisa terbatas karena kekuatannya. Dia nggak kuat, ya, dia bisa ngawasin cuma sampai jam segini doang. Kenapa? Emang dibayar sampai jam segini. Di luar segitu dia nggak ngawasin, kenapa? Nggak dibayar. Nah, Allah mengawasi semuanya itu nggak pakai ibarat, nggak pakai apa. Benar-benar Rabbil Alamin, memang fungsinya Allah itu, memang kerjaan Allah itu ngatur semuanya. Makanya pujian itu yang layak, yang pantas, yang sebenar-benar pujian itu hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mengatur kita tanpa kita minta. Kita pernah minta enggak? Ya Allah, lahirkan saya. Ya Allah, wujudkan saya ke dunia ini. Pernah? Tapi diwujudkan kita di dunia dengan dunia yang indah ini. Kita bisa merasakan manis, bisa merasakan keindahan alam ini. Itu berkah dari Allah. Wajib kita syukur. Pernah kita minta? Pernah enggak? Ya Allah, lahirkan saya di Tangerang, lahirkan saya di Kuala. Pernah enggak Pak minta begitu? Duduk di alam? Enggak pernah. Coba kalau misalkan kita akhirnya yang apa udah langsung
dalam hutan bisa nggak terjadi? Ya bisa aja terjadi. Di Solo macan, ada apa segala macam. Dalam hutan Pak, coba hutan di sini mah enak, ya kan? Enak kan? Itu yang harus kita syukuri tentang apa? Rabbil alamin ini. Rabbil alamin mengatur semua. Allah juga ngatur semua. Makanya ketika Allah udah ngatur, kita jangan ikut campur. Coba. Semua yang diatur sama Allah, manusia jangan ikut campur. Ya. Allah udah ngatur. Allah tahu dia harus dapat berapa. Ketika dia kerja dari pagi sampai sore, dia dapat berapa? Allah tahu. Bukan urusan kita. Ketika kita kerja dari pagi sampai sore, saya harus dapat 1 juta. Nilai 1 juta itu bukan urusan kita. Urusan kita itu kerja pagi sampai sore. Nah, itu urusan kita sampai situ. Hasilnya nanti itu urusan Allah. Logikanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu hitungan kita. Tapi aturan Allah bisa jadi 100, 200, 300, 1000, 2000, bisa jadi 0. Karena Rabbul Alamin, Allah yang ngatur semua alam. Mau alam kita sekarang kita ada di, maupun alam sebelum lahir, atau alam nanti setelah kita meninggal. Itu bukan urusan kita. Alih nafsaka minat tadi, istirahatkan diri kamu daripada ngatur urusan Allah. Itu udah jelas. Sehari berapa kali kita baca alhamdulillah. Dalam 1 hari berapa kali kita baca alhamdulillah. Kita memproklamirkan, kita meyakini bahwa Allah ini yang ngatur. Terus ini kita pakai ngatur. Kalau udah Allah yang ngatur, ya udah gimana? Kerjakan apa yang disuruh Allah, udah gitu. Waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya kerja, waktunya tidur, waktunya ngopi, waktunya mancing ya. Ya, maksudnya begitu. Udah waja'alna naumakum subhana waja'alna nahara ma'asya waja'alna laila libasa. Sesuai ini ya laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Itu udah kerjain aja gitu lah. Jangan mikir besok makan nggak ini ya. Kalau saya kagak riba bisa makan dia. Kalau saya pinjam sama ini ya, pinjaman online bisa makan kan dia. Duit saya segini doang ini. Sedangkan anak mikirnya mau panjangan. Gaji saya cuma segini, anak segini, cukup nggak ya? Kalau nambah anak lagi, belum nambah PD lagi, gak bisa. Jangan mikir ke sini, kerjain aja udah. Yang penting udah kalau jangan kerja yang benar gitu, cari yang halal ya. Waktunya sholat yang benar, doa minta Allah. Urusan Allah bukan urusan kita. Ini aku campur urusan Allah. Campur urusan Allah namanya itu. Gimana orang yang campur urusan Allah? Merasa pusing mikirin hari besok dipikirin aja dia. Ya, udah mau pensiun, ya kan, anak masih sekolah, bisa nggak ya bayar? Kita jauh banget di situ ya. Dikira kan jauh, amin, ya kan. Terus kita butuh gimana? Ya jangan melamun aja kerja cari duit, betul kan? Cari duit kerja. Alhamdulillah itu kalimat alhamdulillahirrahmanirrahim adalah kita kupas dalam sedikit utama seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Makanya yang pantas mendapat pujian, semua pujian habis, semuanya habis pujian hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah yang mengatur semuanya. Rabbul Arbab, semuanya yang ngatur. Gak ada yang gak ada dalam pantauan Allah. Dari mulai Allah jadikan sampai diatur, diurus. Allah itu bukan hanya khalaqah, Allah itu ja'ala. Allah itu bukan hanya nyiptain, tapi Allah itu urus. Ada nggak orang yang nyiptain dalam urus? Ada. Ada. Bikin anak doang tapi kagak mau tanggung. Itu bikin doang kagak mau urusin, ya kan? Ada bikin anak orang dihamilin tinggal kabur. Manusia itu gitu. Manusia yang tidak berakhlak seperti itu. Tapi kalau Allah ja'ala dan khalaqah, Allah ciptai ini bumi, alam jagat raya ini juga Allah atur ini. Bukan hanya dibuat aja nih masjid, bukan hanya dibuat aja dengan megahnya, tapi diatur, dimakmurkan masjidnya. Allah bukan hanya nyiptain dunia aja, tapi diatur apa namanya makhluknya, diatur dunianya, musim hujan, musim panas, diatur makhluknya biar dapat duit, biar punya rezeki, biar sehat, diatur semuanya diatur. Sama seperti manusia bangun masjid, maka harus diatur kemakmurannya. Manusia bikin anak, diatur anak itu supaya jadi anak yang soleh. Jangan habis anak dibikin tinggal kabur dengan tanggung jawab. Allah seperti Allah itu ja'ala dan khalaqah, menciptakan alam dan Allah atur semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salatu dan salawat penghormatan, wassalamu dan penghormatan ala Rasulillah terhadap utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan rahmat dan penghormatan kepada. Ini selalu ketika ada pujian pasti biasanya dalam muqaddimah pembukaan kitab, pembukaan karya tulis disusul dengan sholawat dan salam, ucapan sholawat. Makanya pengarang kitab ini Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ini ngarang namanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu siapa? Gurunya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu diminta oleh Yai dari Jawa Barat buat mengarang kitab ini. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam seterusnya. Salawat itu rahmat, salawat itu ampunan, salawat itu doa. Rahmat itu ketika Allah mengucapkan salawat maka rahmat artinya. Ketika malaikat mengucapkan salawat maka permohonan ampun kepada orang yang membacakan salawat. Ketika kita mengucapkan salawat maka itu menjadi doa yang kembali kepada kita. Kita ucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat, itu kita berdoa yang kembalinya kepada kita lagi dengan salawat dan salawat tersebut. Kalau kita salawat maka pahalanya berlipat, dan sebagainya. Wassalatu wassalam, dan bukan hanya salawat saja, bukan hanya rahmat saja, tetapi assalam, penghormatan. Bukan hanya kasih sayang aja, penghormatan pun diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Jangan Pak sholawat jangan kelas. Kenapa? Ya karena dalam tahiyat saja dan tasyahud saja itu nggak sah tasyahudnya kalau tidak baca sholat. Nah, dan tersebut sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholli ala Ibrahim wa ala Muhammad. Itu apa? Sholawat Ibrahimiyah. Sholawat. Kalau baca sholawat ya dalam tasyahudnya nggak sah. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du dan adapun setelah aku membaca bismillah kata pengarang kitab ini Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ibrahim Al-Bajuri itu makamnya di Mesir, kalau Mesir. Ulama terkenal karangan kitabnya banyak sekali. Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Setelah aku membaca bismillah, setelah aku mengucapkan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ba'du, setelah itu bayaqulu faqir rahmat rabbil khabiril basiri. Bayaqulu maka akan berkata faqir rahmat rabbi, orang yang sangat amat butuh kepada kasih sayang Tuhannya, rahmat Tuhannya, Al-Khabiri, Tuhannya Allah yang maha waspada, Al-Basiri, Allah yang maha melihat. Siapa? Ibrahim Al-Bajuri, yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri, taksiri yang mempunyai keteledoran, yang mempunyai khilafah. Fayaqulu rahmatullahi. Setelah aku membaca bismillah salawat dan salam kepada Rasulullah, maka berkata orang yang sangat amat butuh kepada rahmat Tuhannya. Ini ulama besar. Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu orang besar, orang hebat, maksudnya ilmunya itu pintar, ahli dalam agama. Tapi berkata di dalam larangannya apa? Faqir rahmat rabbi, saya orang yang butuh kepada rahmat Allah. Makanya kita jangan sok-sokan seakan-akan kita sudah terjamin masuk surga. Kita ini butuh kepada rahmat Allah. Jangan sampai kita merasa sombong akan bahwa saya ibadah saya berbanyak berkasih surga. Belum tentu. Jangan, tetap kita harus berharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ini seorang ulama besar aja Syekh Ibrahim Al-Bajuri masih faqir rahmat rabbi, mengharapkan butuh sekali kepada rahmat Allah, butuh banget rahmat Allah. Makanya kita jangan sampai putus asa daripada rahmat Allah. Karena itu jangan putus asa daripada rahmat Allah, terus kita kejar kasih sayang Allah. Kenapa? Karena yang namanya rahmat Allah itu tidak terduga-duga, bukan urusan kita. Itu rahmat Allah adalah urusan Allah. Bisa jadi karena hal yang kecil itu mendatangkan rahmat Allah, bisa jadi. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, dalam makanan itu keberkahan rahmat Allah itu ada di makanan yang terakhir. Kita makan banyak ya Pak, sepiring, makan satu piring itu makan sampai habis Pak, sampai habis makannya. Walaupun istilah kata lo cuma tinggal bumbunya doang, ya bumbunya jilatin itu sampai habis. Bisa jadi di situ itu keberkahannya, di situ ada rahmat Allah, di situ keberkahannya. Bisa jadi kita tahu. Suapan pertama, suapan ketiga, nggak tahunya Pak, berkahnya itu, rahmatnya itu ada di bumbu-bumbunya sisa-sisanya. Nah itu harus benar-benar. Jadi jangan sampai kita merasa kita ini udah banyak pahalanya, banyak pilihnya. Faqir rahmat rabbi, sangat butuh kepada rahmat
rahmat, kepada kasih sayang Allah yang mana Al-Khabirul Basir, Allah yang maha waspada, Allah yang maha melihat, maha mengetahui, tahu Allah itu semuanya. Gitu ya. Nggak ada yang bisa kita umpet-umpetin daripada Allah. Nggak ada yang bisa kita umpetin. Kalau sekarang kita masih bisa mengelak, ditanya begini, kita masih bisa jawab begitu. Ditanya udah makan belum? Udah makan. Kita masih bisa bohong. Tapi nanti di hadapan Allah Al-Basir, Allah yang maha melihat, Al-Khabir, Allah yang maha waspada, nggak bisa kita mengelak. Walaupun sejengkal, walaupun 1 senti kita ngelak, kita mengerjakan tapi kita bilang nggak mengerjakan, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah maha khabir, maha waspada, Allah maha basir, maha melihat, mengetahui, tahu Allah semuanya. Siapa orang yang berharap rahmat Allah yang maha melihat, Allah yang maha waspada, siapa namanya? Ibrahimul Bajuri, yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Namanya Ibrahim Al-Bajuri, di Mesir, orang Mesir. Dzul Taqsir, Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang mempunyai at-tafsir, keteluruhan. Orang alim saking tawaduknya mengatakan saya bukan ahli ibadah. Dzul Taqsir itu yang mempunyai keteluruhan. Jadi bukan orang yang suka ibadah, bukan rajin ibadah. Itu kalimat apa? Kalimat tawadu. Bagaimana sombong, padahal dia ini orang banyak sekali, termasuk orang yang ahli dalam ibadah. Tapi apa dia katakan? Saya ini itu taksir, saya ini orang yang mempunyai keteledoran, bukan orang yang rajin ibadah. Itu taksir. Dzul Taqsir. Talaba minni ba'dul ikhwani aslahallahu li wa lahumul hala wa sya'na an aktuba lahu risalatan tastamilu ala sifatil mawla wa adadina wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala wa ala ma yajibu fi haqqi rusuli wa ma yastahilu fi haqqihim wa ma yajuzu fa ajabtuhu ila dhalika fa qultu wa billahi taufiq. Talaba minni ba'dul ikhwani, talaba minni, meminta kepadaku, ba'dul ikhwani, sebagian saudara, aslahallahu li wa lahumul hala, semoga Allah memberikan kebaikan bagiku dan bagi mereka, akan tingkahnya, kelakuannya diperbaiki. Aktubalahu risalatan, supaya aku menulis kepadanya satu risalah, satu tulisan tastamilu ala sifatil maula wa adadiyah, yang mencakup terhadap sifat Allah dan lawannya, wa ma yajuzu fi haqqi ta'ala, dan sifat yang jaiz yang boleh pada hak Allah Ta'ala, wa ala ma yajibu fi haqqi rusuli, dan atas sifat yang wajib pada hak Rasul, wa ma yastahilu fi haqqihim, dan sifat yang mustahil pada hak Rasul, wa ma yajuzu, dan sifat yang jaiz yang boleh pada hak Rasul. Fa'ajabtuhu, maka aku jawab dia, aku penuhi permintaannya, ila dzalika, untuk mengarah risalah tulisan tersebut. Fakultu, maka aku berkata, wabillahi taufiq, dan hanya kepada Allah at-taufiq, bermula taufik. Taufik itu milik Allah. Nah ini ceritanya, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, talaba ini ba'dul ikhwan, ini ikhwanku. Ikhwan di sini maksudnya adalah murid-muridku, murid-murid Syekh Ibrahim, minta kepadaku, mohon
Ngaji jangan cuma ngaji doang. Pak Kiai, Syekh Ibrahim, jangan ngaji doang, tapi ditulis itu materi pengajiannya. Ya, dicatat nanti supaya apa? Nanti suatu waktu lupa bisa melihat catatan tersebut. Tolak ini Pak Ikhwani, ini murid-murid Syekh Ibrahim minta kepada Syekh Ibrahim supaya dibikin catatan, dibikin tulisan. Tulisan tentang apa? Yastawilu ala sifatil Allah. Tulisan catatan itu yang membahas tentang sifat-sifat bagi Allah. Sifat-sifat bagi Allah, sifat Allah. Wa adadina, dan lawan daripada sifat itu. Sifat yang wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Minta muridnya bikin dong kitab yang menjelaskan tentang sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Mana yang wajib secara akal kita harus ada pada Allah, mana yang mustahil secara akal kita tidak ada pada Allah. Contoh yang wajib misalkan alim, Allah mengetahui. Wajib itu akal kita menerima bahwa Allah itu alim. Alim ada Al-Quran jelas. Allah Sami'un Alim, jelas tuh ayat Al-Qurannya. As-Sami' Allah mendengar. Wajib akal kita meyakini Allah itu mendengar. Mustahil lawan daripada alim jahil. Mustahil Allah bodoh. Lawan daripada sami, mustahil Allah itu budak. Mustahil Allah itu tidak mendengar. Ayat tastamilu ala sifatil maula wa al-jami'ah, sifat yang mencakup sifat wajib bagi Allah dan lawannya, sifat yang wajib bagi Rasul dan lawannya, dan sifat yang jaiz bagi Allah, bagi Rasul juga lawannya. Jadi ada 4 sifat wajib bagi Allah, wajib bagi Rasul, sifat jaiz bagi Allah, jaiz bagi Rasul. Yang 2 lagi mustahil bagi Allah dan mustahil bagi Rasul. Ada 6 semuanya, jumlah keseluruhannya ada 50. Wajib bagi Allah 20, mustahilnya 20, 40 ya. Wajib bagi Rasul 4, mustahil bagi Rasul 48, berarti 48. Jaiz bagi Allah 1, jaiz bagi Rasul 1. 2, berarti apa? Semuanya 50. Kok sifatnya cuma dipatok 50? Banyak sifatnya Pak. Cuma yang kita bahas cuma segitu. Kalau mau dibahas semua ya nanti kita bahas satu-satu. Tenang aja. Karena di Asmaul Husna banyak juga tuh. Jangan Pak? Banyak. Cuma yang intinya itu anak-anak keturunannya yang banyak sifatnya. Asmaul Husna, kita kaji Al-Quran sifat Allah yang banyak yang lainnya, cuma mencakup itu semuanya. Jadi bukan kita dipatok ini sifat Allah cuma 20 doang. Nah, sifat Allah itu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Cuma yang menjadi bahasa inti adalah 20 itu. Dari 20 itu mengakar pada sifat-sifat yang lainnya yang banyak. Itu ya. Wa billahi taufiq wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih kurang jelas silakan gimana sama yang ingin bertanya dipersilakan. Ada lagi? Ada? Ada yang bisa diketahui dan berhubungan dengan tema Muhammad pada pagi hari ini. Cara belajarnya. Dan tentu
Bisa mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu lapis yang kedua ada ilmu yang wajib dipelajari kegiatan seperti ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menggabungkan tiga ilmu tersebut dalam sholat? Ya, misalnya supaya sholat kita ini lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat harus pakai ilmunya. Ilmu sholat itu bukan hanya fikih aja. Dalam sholat itu yang dipakai ilmunya bukan hanya ilmu tentang najis, bukan hanya ilmu tentang bagaimana ruku yang benar, sujud yang benar, bukan itu doang, awas. Dalam sholat juga harus dipakai tauhidnya, harus dipakai akhlaknya. Tiga itu harus dipakai dalam sholat. Semuanya dalam sholat itu zakat sama, haji sama, puasa sama. Jadi ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu akhlak dipakai itu pada semua ibadah, tiga-tiga harus dipakai. Maka sempurna ibadah tersebut. Contoh orang sholat cuma pakai fikihnya aja, benar sah sholatnya, wudunya dia benar, rukunya sesuai dengan tuntunan syariah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, sesuai apa yang diajarkan oleh fuqaha dalam kitab-kitabnya di fikih, semuanya benar. Tapi tauhidnya nggak ada, sholatnya bukan karena Allah. Sholatnya bukan karena Allah. Kalau orang pakai tauhid, sholatnya karena Allah. Benar-benar sholatnya itu untuk Allah, menghambakan kepada Allah. Terus karena dia cuma pakai fikih doang dalam sholatnya, akhlaknya, tasawufnya. Sholat, habis sholat masih tetap ya Allah. Habis sholat masih korupsi. Habis sholat masih bohong, masih bohong, fitnah, hasud, dengki, banyak kan? Bahkan di tempat ibadahnya pun yang dia kerjakan adalah buruk. Habis dia ibadah sholat, habis sholat ngapain? Ngomongin orang. Berarti apa? Fikihnya benar sholatnya sesuai, dia tahu lah rukun sholatnya apa, tahu dia kerjakan. Yang membatalkan sholat dia tinggalkan, sah nggak sholatnya? Sah, tapi nggak sempurna. Kenapa? Tasawufnya dari pakai. Mana buku tasawufnya dipakai? Habis sholat dia masih bohong, habis sholat dia masih bohong, habis sholat dia masih nyolong. Sholat, habis sholat ya kan keluar, sendal jepit dia bawa, pulang-pulang pakai sendal kalau cakep. Nyolong sendal orang, tasawufnya nggak dipakai. Gitu. Nah, sholat yang bisa mencegah perbuatan kejiwaan itu sholat yang dipakai tiga-tiganya, fikihnya dipakai, tauhidnya dipakai, tasawuf dipakai. Harus tauhidnya dipakai, bukan fikih doang. Kalau tauhidnya dipakai, ya sholatnya buat siapa? Sholat itu kan lillahi ta'ala, karena Allah, untuk Allah. Berarti tauhidnya dipakai. Tujuan sholat itu apa? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu tasawuf, perbuatan keji dan munkar. Orang yang meninggalkan keji dan munkar, itu adalah orang yang menjalankan ilmu tasawuf. Kenapa dia sholat tapi dia masih suka korupsi? Karena sholatnya cuma pakai fikih saja, atau ditambah dua tauhid, tapi tasawufnya nggak ada. Jadi tiga-tiganya harus ada semuanya, bukan sholat doang. Haji juga sama. Haji dia benar dilaksanakan sesuai fikihnya,
Tapi karena kesombongan tujuannya bukan karena Allah, tujuannya pengen tamasya, pengen jalan-jalan, berarti tauhidnya